Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa di Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Officiën. Setelahnya, ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan perubahan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan atau disebut LBK, ejaan yang disempurnakan oleh EYD, hingga ejaan bahasa Indonesia hingga ejaan bahasa Indonesia atau disebut EBI. Nah, untuk mengetahui ciri khas masing-masing ejaan dan tahun penetapannya, kita langsung saja dari yang pertama, ejaan Van Officiën di tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Officiën pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Carles van Officiën. Ejaan Van Officiën berlaku sampai dengan tahun 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi di tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret tahun 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Officiën. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ke-1 pada tahun 1938 di daerah Solo. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-1 menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Next. Nah, yang ketiga, ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini, peserta Kongres membicarakan tentang pembaruan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam perjanjian persahabatan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan untuk si penulisnya. Akan tetapi, rencana persamaan ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia di tahun 1962. Yang kelima, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan atau disebut LBK
di tahun 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD di tahun 1972 sampai 2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak tanggal 23 Mei pada tahun 1972 hingga tahun 2015 pada masa Menteri Masyuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Swendi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu di tahun 1987 dan di tahun 2009. Next. Oke, yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun sekarang. Pemerintahan terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pada pasalnya, pemerintahan meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.